Udah mulai di-record belum? Udah ya? Udah. Oke, mulai ya. Ya, Oke, sore semuanya. sore. Nah, jadi hari ini itu bangunan yang gue bawain itu namanya The Lotus Springs. Jadi sebelumnya itu kalau kalian udah lihat di file UTS-nya, sebelumnya namanya The Paramita Comprehension, cuman diganti jadi Lotus Springs. Nah, jadi pertama-tama ini ada quote sedikit doang yang sebenarnya merepresentasikan sih dari tema untuk mixed use building project ini. Jadi temanya itu ya for the common good ceritanya, buat kebaikan bersama dan juga lingkungan. Terus yang pertama itu kita punya konsepnya. Jadi gambaran besar dari konsep bangunan itu adalah dia mengambil dari Lotus yang waktu itu kan sempat kalian presentasi depan kita, terus kalian kasih idenya Lotus, dan itu bikin gue punya ide ngangkat Lotus ini. Nah, terus habis itu dari Lotus ini itu diambil dari pertama dari segi analogi dan juga uh, fungsinya. Jadi analoginya itu kan Lotus itu kan memiliki petal-petal di sekitarnya itu. Nah, petal-petal itu berfungsi untuk sebagai membantu evaporasi ceritanya, dan juga dia mengalirkan air, membantu mengalirkan air yang jatuh ke lotusnya itu sendiri. Nah, dari situ dapat ide membuat sebuah ring. Beberapa ring sih sebenarnya, yang ringnya itu berfungsi sebagai lotusnya, petal lotusnya itu sendiri. Jadi dia itu berfungsi untuk harvest air hujan, terus habis itu dia dialirin ke lantai dasar, terus habis itu nanti dialirin lagi ke bangunan. Jadi dia bisa dipakai kembali, ceritanya dia di-recycle. Jadi itu rainwater harvesting systemnya di situ. Dan juga si ringnya ini dia berfungsi juga sebagai ram. Jadi bisa dinaikin orang. Dan itu cuma 2 lantai. Cuma sejujurnya untuk di gambaran 3D-nya, gue belum masukin RAM-nya karena kemarin itu gue masih bingung gimana cara bikinnya. Jadi tapi nanti lagi di work on progress sih. Terus habis itu di ringnya ini dia nanti tanamin sama namanya antaknon. Tumbuhan antaknon itu dia penyerapan airnya itu bagus. Jadi sehingga si rainwater tadi yang udah diterima itu dia dialirin melalui tumbuhan ini. Nah, habis itu baru dialirin. Jadi di bawah tumbuhannya itu nanti ada tangki yang ngalirin air tersebut lalu di-recycle kembali. Nah, terus habis itu selanjutnya juga secara fungsi. Secara fungsinya itu lotus itu kan dia memiliki akarnya yang lumayan panjang. Terus habis itu dia berfungsi juga untuk menyimpan makanan. Nah, dari sini itu dapat ide juga masih dengan air, yaitu stormwater harvesting system. Jadi nanti fungsinya itu dia menampung air hujan juga, cuman habis itu dialirin, dia kelola dulu, terus habis itu dia alirin ke danau terdekat. Di situ ada danau apa namanya, gunung sesuatu apa gitu, gunung apa gitu kemarin ada di sekitar situ sekitar 3 kilometer. Jadi nanti dialirinnya ke situ. Nah, terus next-nya itu ini gambaran site-nya aja sih. Terus habis itu ini ada sirkulasi vertikalnya. Ini HVAC sistemnya itu buat sistem AC-nya. Jadi nanti ada sistem AC-nya, dia pakai sistem AC sentral, sama kayak di apartemen kan dia bisa setel AC sendiri. Terus habis itu ini buat gambaran render sedikit sih. Terus habis itu dia juga banyak pakai bukaan-bukaan. Jadi nggak terlalu makan banyak energi, karena yang pertama juga gue pakai materialnya namanya double glass. Jadi kayak di sistem di jendela Podomoro University itu kan beberapa tuh kita bisa lihat ada kayak kacanya kan double. Jadi ternyata itu kaca double itu dia itu nanti ditahannya sama aluminium, dan di tengah-tengahnya itu dia ada space yang buat memperangkap udara. Jadi akhirnya sehingga dia itu kedap suara. Terus habis itu dia juga kayak membuffer panas ceritanya. Jadi bangunannya nggak panas. Terus di situ ini cuma data sekilas doang. Jadi yang diangkat itu merupakan untuk mereservasi air. Jadi di sini ada data kalau jadi di seluruh dunia
itu, air kan, dunia kita itu dipenuhi dengan air, cuman ternyata cuman beberapa persen doang dari air tersebut yang bisa kita benar-benar pakai, yang fresh water. Sedangkan sisanya itu kayak kita bisa, kehilangan dengan banjir dan juga, dengan kayak, airnya air buangan, sisaan yang nggak bisa dikelola lagi gitu. Jadi makanya di sini, tema besar itu air, supaya air itu dikelola dengan baik dan bisa bermanfaat untuk lingkungan juga, dan kita bisa konservasi energi ceritanya. Nah, terus habis itu ada beberapa fasilitas kayak, apartemen unit itu sendiri, kayak kemarin kan gue udah sempet itu ada 96 totalnya, 33 yang 2 bedroom dan juga 33 yang 3 bedroom. Sedangkan untuk retail itu sendiri ada 29, di mana 5 sampai 9-nya itu dipakai, untuk food court. Dan juga dapat ide sehingga itu ada 2 lantai. Jadi yang pertama ada, library biasa dan itu bisa ke lantai 2 langsung, yaitu e-library. Jadi ditemenin sama kafe. Nah, jadi kan di library ini kan, eee, semuanya kan teknologi, otomatis nggak akan ada masalah kalau di community space, ada swimming pool, ada gym, terus ada resident lounge ini khusus buat yang apartemen, gym juga, swimming pool juga. Terus ada ATM center, ada food court area kayak tadi yang pakai, area retail itu. Terus ini rencana anggaran bangunan karena kita untuk semester ini tuh sebenarnya belum diajarin, cuman baru diajarin gambar besarnya aja. Jadi ini, diambil dari internet rencana anggaran bangunannya dan ini emang belum benar-benar lengkap karena kita belum tahu cara ngitungnya. Kalau misalkan mau lengkapnya lagi kan biasanya ada perhitungan material dan segala macam. Cuman, kali ini dari, luas bangunannya dulu aja. Jadi koefisien luas bangunannya sendiri kan udah sebagai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu sebesar 33.360 meter persegi. Perhitungannya itu dia langsung dibagi 12 lantai sehingga, harga apa namanya, per lantainya itu 2.780 meter persegi. Nah, harga satuannya dikali dengan, ini 1,2 dapat dari internet juga. Dia emang udah, eee, istilahnya standar tetap lah gitu. Terus habis itu dikali sama lantainya ini, terus dikali sama 12 lantai. Sehingga hasilnya adalah 41 miliar, hampir 42 miliar. Nah, in case kalian curious juga, ini ada imbalan arsiteknya, itu presentasi fee kali nilai total bangunan. Nah, presentasi fee-nya ini juga udah ada ketetapannya dari, uh, boleh kalian cek ulang nanti di IAI, websitenya IAI itu Ikatan Arsitek. Jadi itu standar arsitek di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat tabelnya di situ. Jadi kita dapat persenannya itu dari situ. Nah, next-nya lagi ini merupakan gambaran dari ground floor-nya itu sendiri. Nah, ini ada side plan, ini ada perencanaan, lampunya, ini gua note aja ya. Jadi, ini tuh untuk, vegetasinya, untuk kayak tanaman tumbuhan karena ini wajib untuk memenuhi, standar standar kehijauannya. Nah, habis itu ini juga, perencanaan lampu-lampu jalan, terus habis itu di sini mereka bisa masuk lewat sini mobilnya. Sedangkan ini buat, muat untuk 2 mobil. Jadi kalau misalkan ada yang mau drop off, dia berhenti sebentar di sini, nggak akan menyebabkan kemacetan sama yang lain, gitu. Terus habis itu ini juga ada, ada 2 akses dari apartemen ke mall. Jadi ada yang lewat depan sini, ada juga bisa lewat sini, gitu. Nah, ini untuk lobby apartemennya, ini juga untuk retailnya. Nah, di sini ada area supermarket, nanti ditemenin sama ATM centernya di sebelah sini. Terus udah dilengkapin sama eskalator juga, nah open art gallery-nya ini di sini. Dan ini juga untuk library-nya di lantai 1. Nah, habis itu ini desain output yang pertama yang mungkin kalian udah cek juga di PPT UAS yang sebelumnya. Kayak gini, ini merupakan ringnya, cuma ringnya belum dimodifikasi lagi karena yang tadi gue bilang masih mencari tahu caranya membuat ram yang bulat. Nah, habis itu ini masih renderan pertama, habis itu nah, dari renderan ini kan ada perbedaannya. Udah gue modif jadi kayak gini. Jadi di sini tuh kaca semua, yang gue bilang tadi kaca double glass itu yang di apa namanya, sangga sama
aluminium. Ini juga kelihatan sirkulasi mobilnya. Terus habis itu ini cuman sebagai skala proporsi orang aja. Ini juga kalau sore hari ini di dalamnya ada lobby apartemen. Terus ini yang ini. Ini nih. Ini buat jalan orang yang tadi dari apartemen ke mall maupun sebaliknya. Lanjut lagi, ini sisanya renderan aja sih yang bisa kalian lihat mungkin. Surroundingsnya. Terus ini juga. Ini untuk poolnya. Ini untuk library-nya. Ini library yang lantai pertama. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di sini tuh benar-benar open space. And then ada ini lantai 2 di library. Dia juga dilengkapi sama cafe. Kayak gitu. Ini sebelah sini tuh tangganya sebelah kanan situ. Terus ini juga untuk gambaran unit apartemennya. And then sekian. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Thank you. Oke, thank you Catherine udah jelasin tentang konsep bangunannya. Ada yang mau nanya nggak? Siapa yang mau nanya duluan nih? Lu dulu Jul. Oke. Kat, gue mau nanya. Boleh. Jadi kan tadi lu bilang kalau misalnya library-nya itu tuh bakal ditaruh di tengah-tengah bangunan kan? Iya. Jadi itu maksudnya bangunannya cuma dibikin satu atau kayak gimana? Kalau misalnya andaikan dua, itu tengah bangunannya maksudnya gimana ya? Nih, ini udah kelihatan belum? Yang ground floor gue Iya, share. soalnya kan di gambarnya kan kayak dua bangunan. Cuman kan tadi lu bilang di tengah-tengah bangunan antara lantai 1 dan lantai 2 kan, jadi 2 lantai. Jadinya maksud gua kan jadinya satu bangunan apa dua bangunan gitu? Ini jadinya 2 bangunan. Kalau kalian bisa lihat screen sharing-nya gue nggak? Iya bisa. Nah, nih jelasin ya. Jadi ini kan ada 2 bangunan. Ini yang sebelah kanan ini tuh khusus apartemen. Nah, jadi yang untuk open art gallery dan juga untuk library itu semuanya di sini di area retailnya. Nah, tadi yang gue bilang tengah bangunan itu maksudnya ini kan ada lift. Nah, liftnya bangunan itu biasanya dia bersifat sebagai namanya core, jadi inti. Jadi dia itu istilahnya inti dari yang nopang bangunan, makanya dia dindingnya lebih tebal kalau di sini kan. Nah, makanya di sini gue taruh di core-nya, ini library-nya, kayak gitu. Oh, terus gue mau nanya lagi. Soalnya kan sebelumnya kan kita kan library-nya itu kan mau dibikin kayak pembagian antara anak-anak, remaja, dan dewasa. Tapi kan kalau lu kan bikinnya kan cuma pembagiannya tuh 2, yang e-library sama library biasa kan. Berarti kalau misalnya yang library biasanya itu penggabungan antara anak-anak dan dewasa dijadiin satu gitu? Iya, bener. Sedangkan kan kayak kita tahu sendiri kan anak-anak dan dewasa itu nggak mungkin bisa dijadiin satu karena anak-anak kan biasa kayak kebanyakan tuh kayak berisik gitu. Nggak ada solusi buat itu ya? Kalau buat solusinya sih di sini tuh nggak kelihatan kali ya. Bentar ya. Jadi, bentar deh. Gue share yang satu lagi ya. Biar lebih jelas aja kaliannya. Yuk. Bentar. Nah. Ini kelihatan? Sabar, masih loading. Udah. Oke. Ya. Jadi di sebelah ini kan ada area duduknya di sebelah sini. Buat gue sih lebih solusinya ke mereka, kalau misalkan emang yang mau private, mereka bisa duduk di sini. Tapi kalau misalnya mereka untuk yang mau public, kayak misalkan kan ada juga, misalkan ibu bawa anak gitu, mereka bisa di area baca sini. Cuman kalau misalkan untuk dipisah, sebenarnya bisa. Cuman menurut gue ya secara personal itu akan makan lumayan banyak tempat. Karena kan sebenarnya kan di lantai 3 sama lantai 4 sebenarnya kita masih bisa sambungin library-nya ke atas kan. Karena kan kalau misalnya di sini ya
ini untuk sirkulasi aja sih, makanya dia luas. Karena kan kalau mall-mall, kalau sempit kan nggak enak jadinya. Kalau misalkan untuk lantai 3 dan lantai 4, menurut gue lebih space consuming. Jadi, lebih baik kalau misalkan disatuin aja, kayak gitu. Emang sih mungkin, kalau secara noise dan segala macam agak mengganggu, tapi bisa disolusikan dengan, ya kayak, bilik-bilik kayak gini. Karena kan di tengah-tengahnya ini juga ada kayak, rak bukunya. Jadi mungkin itu bakal, eee, membuat sekat sendiri istilahnya kayak gitu. Jadi memisahkannya secara nggak langsung dengan furniture kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak dalam satu lantai itu dibagi kayak per ruangan gitu jatuhnya nggak bisa ya? Bisa aja, cuman dia makan tempat sih, karena kan ada dindingnya segala macam kan. Kalau area baca ini kan, eee, ceritanya semua 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 kalangan umur juga bisa, masuk gitu, sedangkan itu kan juga cukup space. Dan, ya emang kalau misalnya mau private, ya ke bilik itu, gitu. Mmm, Eh, bentar. Kalau misal lu pada mau nanya lagi dulu aja. Kat, gue mau nanya ini dong. Boleh. Yang tadi belum dijelasin tentang ini ya, kayak buat tempat parkirnya itu di mana ya? Tempat parkir. Mm-mm. Oh iya, bentar. Tempat parkir ada di basement kok, bentar ya. Gue nggak mau. Bentar, gue buka basementnya dulu. Basementnya ketinggalan. Sebentar, sedang dibuka. Ini dia. Ini gue belum kompil. Nih, kelihatan? Oke, apaan nih? Oke, udah kelihatan. Ini tempat parkirnya. Jadi ada 2 lantai, B1 sama B2. Ini RAM-nya. Terus abis itu ini sih tempat parkirnya. Berarti di dua gedung ini ada ya? Ada. Dua-duanya ada. 2 lantai, B1, B2. Oke. Ya, dan tempat parkirnya nyambung. Jadi yang mall bisa ke apartemen, apartemen bisa ke mall. Oh, nyambungnya di bawah berarti ya? Iya, nyambungnya di bawah, betul. Oke. Ada lagi nggak guys yang mau nanya? Kalau gue ada. Boleh. Bentar. Jadi kan tadi kan pas lu kan tadi kan ada bilang ya kayak kalau misalnya jalur kendaraan yang masuk itu kan 2 kan buat 2 mobil. Sedangkan kan kita tahu kalau misalnya di situ tuh daerahnya macet banget dan tema awal kita tuh kayak kita tuh mau bikin orang-orang yang baru pulang kerja atau yang lagi mau nyari-nyari wisata nggak nge-mall gitu. Maksudnya kan itu daerahnya kan macet banget ya. Kalau misalnya jalur masuknya kayak cuman 2 doang, itu sama aja gak sih bakal tetap bikin macet? Karena kan satu jalur kan pasti dipakai buat turunin orang kan biasanya. Kayak Grab dan segala-galanya gitu. Terus habis itu jalur satunya lagi pasti kan buat kayak orang masuk ke parkiran kan. Jadi kayak kalau misalnya orang yang bawa kendaraan pribadi itu, jadi jalurnya sebenarnya cuma 1 dong. Nah, jadi, bentar ya. Tadi gue belum jelasin. Ternyata, yang ini kan ada jalan ke sini. Nah, ini tuh sebenarnya buat pangkalan Grab khusus. Cuman mungkin kurang jelas karena gue belum bikin pathway-nya kali ya. Jadi, maksudnya dual mobil itu yang buat masuk sini kan dia emang untuk 1 mobil. Tapi in case nanti menyebabkan kemacetan di sini, makanya dibikin 2 jalur. Jadi 1 mobil di sini bisa drop off, satunya lagi bisa langsung jalan. Jadi dia nggak macet, kayak gitu. Nanti dia bisa terus ke sini, ke basement,
uh, ke basement, terus habis itu nanti keluarnya mereka naik lewat sini lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak macet kok, karena kan yang Grab udah dipisahin di sini, dan juga kalau buat yang apa namanya, yang kemarin itu, yang gue lihat itu dia macet kan karena ada lampu merah di sebelah sini kan. Jadi menurut gue tuh kalau misalkan mereka ambil arah sesuai dengan jalur utamanya, menurut gue sih nggak bakal menyebabkan kemacetan karena kan kalau di sebelah sini kan jalannya cukup kecil kan, terus habis itu belakang situ ada perumahan, jadi di belakang situ udah nggak mungkin aksesnya, kayak gitu sih menurut gue. Jadi kalau misalnya dengan konsep lu yang kayak gitu, menurut lu kapasitasnya mobil yang bisa masuk ke jalan itu berapa banyak? Masuk ke jalan apanya? Lewat Masuk keluarnya? buat lewat yang jalanan yang tadi lu bilang itu. Yang lu buat yang 2 jalur itu menurut lu bisa masuk berapa mobil gitu kalau misalnya orang pengen datang? Kalau orang pengen datang, bentar, maksudnya, sorry ulang. Nih itu kan lu kan bikin jalur kan 2 kan. Pasti itu mobil pengen masuk ke gedung kita dong. Nah, itu maksud gua maksimal itu berapa mobil biar sampai dia tuh padat dan udah nggak muat lagi gitu. Oh, kalau itu sih gue nggak ngitungin ya, karena kan pemikirannya kan dia pasti masuk langsung dia parkir dong. Jadi nggak mungkin dia menyebabkan kemacetan, kecuali kalau misalnya drop off kan cuma bisa beberapa menit. Otomatis ini sirkulasi mobilnya nanti di jalan terus, jadi nggak ada yang berhenti. Jadi dia nggak bakal macet. Jadi nanti masuknya satu persatu, dia bisa bentuk 2 baris untuk drop off sama yang langsung jalan, kan tapi kan nggak bakal lama. Jadi bakal dia tetap jalan terus, jadi dia nggak bakal macet. Oke. Oh, oke. Mungkin Gue punya karena satu pertanyaan. kenapa? Di close satu pertanyaan terakhir aja kali ya. Iya. Boleh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Andrew, Gua mungkin. Andrew mau nanya? Di bagian mallnya kan 12 lantai kan? Enggak. Mallnya itu 5 lantai. Terus di atasnya diterusin lagi sama apartemen nih. bukannya tadi kan apartemen. Iya. Dua gedung. Oh iya. Sorry. Gue belum jelasin. Jadi ini lantai 2-nya. Jadi lantai 2 kan sama tuh. Kurang lebih sama lantai 1. Satu retail, satu buat apartemen. Nah, ini apartemennya. Terus habis itu turun lagi. Ini lantai 3 juga kurang lebih sama. Ini lantai 3 sampai 5 kayak gini. Jadi retailnya nanti kayak gini. Terus nanti pas masuk lantai 6, dia formatnya berubah. Jadi yang ke mall udah nggak bisa ke apartemen lagi. Nah, kayak gini nanti. Lantai 6 juga nanti ada kolam renangnya kayak gini. Terus ini buat, jadi dia full retail. Maksudnya? Berarti mallnya itu ada di 2 bangunan itu tetap mall 1 sampai 6. Ya, nih, gue kasih lihat. Ini kelihatan nggak ya kalau gue kasih lihat ini? Kelihatan nggak? Kelihatan gambar-gambar gitu. Ini kan kurang lebih kan kayak gini. Bentar, mana ya? Nih, ini kan buat apartemennya. Retailnya, sorry. Sebelah sana kan buat apartemen. Nah, nanti dia itu cuman sampai lantai yang ke nih. Mana ya? Nih. Aduh. Nih. Ini. Nah, nanti ke atasnya itu dia retail. Dia apartemen. Sedangkan kalau bangunan yang sebelah sananya, hah? Apartemen jadi 2 gedung dong. Iya, apartemen 2 gedung. Karena nggak mungkin cukup kalau cuma 1. Karena kan dia cuma 12 lantai kan. Nggak bakal dapat unit banyak. Sedangkan mall sendiri itu kan nggak mungkin 12 lantai. Kalau 12 lantai kan kebanyakan. Kayak gitu. Berarti ini 6 lantai mall. Kiri kanan sama ke atas
6 lantai apartemen ya? Bener gak? 5 lantai mall sebelah kiri, sisanya apartemen. Yang sebelah kanan? Sebelah kanan sisanya apartemen semua. Satu gedung semua apartemen. Kalau yang sebelah kiri itu mau 5 lantai, terus atasnya lanjut apartemen. Oh gitu. Oke. Oke, Ya. kita kan punyanya kita kan konsepnya itu kan public space-nya itu kan banyak ya. Terus habis itu kan kita pengen nonjolin banget nih public space yang di outdoor-nya itu. Yang gue bilang pembagian antara 2 gedung itu kan tengahnya kan masih ada public space area hijau yang bisa kita gunain. Itu nggak ada ya di konsep lu? Ada sebenarnya, cuman yang tadi gue bilang yang ring itu loh. Cuman gue belum tahu gimana caranya, masih gue bikin, masih gue apa ya? Soalnya kan itu kan harus bikin RAM. Jadi nanti dia muter bangunan plus bisa dinaikin orang. Terus nanti Jadi intinya itu pakai tanaman. Jadi intinya public space-nya itu sekarang masih belum kepikiran ya? Udah sih, cuman pas masuk ke 3D-nya dia kan pakai objek. Cuman belum tahu cara ngukurnya aja gitu loh. Harus nanya dosen, kalau nggak cutting dulu kayak gitu. Makanya kemarin kan ya masih belum ini. Kalau kepikiran sih udah. Cuman tinggal bikin 3D-nya aja kayak gitu. Oke, thank you. Thank you. Udah kali ya? Udah kali ya. Kayaknya keterbatasan waktu juga. Thank you buat Kat udah jelasin bangunannya. Thank you ya, Kat. Semangat ya kalian.